Para ikhwan awal dari awal dari awal Syaladiah Pondok Pesantren Surya Daya Tasikmalaya yang saya muliakan, ada sebuah hadis Kanjeng Nabi yang mengatakan, beliau bersabda, "Idza mata adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Al-hadis ini hadis pendek tapi mencakup 3 amaliyah yang nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa amalkan. Nah, kenapa saya ambil hadis ini? Karena terkait dengan kita mengambil tafakul dan tabarruk. Tafakul ngalap kita ambil kebaikan dari pengersa Abah. Nah, kemudian juga kita tabarruk dengan beliau ngalap barokah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia harus punya channel. Ya, jangankan kita, HP kita aja kalau nggak punya channel itu nggak bisa nyambung. Kemudian TV kita kalau nggak ada channelnya juga nggak bisa nyambung. Maka kita harus punya channel. Kemudian kereta antara gerbong satu dengan gerbong yang lain itu pun juga dengan menggunakan channel. Kalau dalam bahasa kereta namanya campelan. Jadi antara gerbong dengan campelan itu lebih besar, lebih besar gerbong kan. Tapi kalau tidak ada campelan, ini kita nggak akan ke bawah nih. Gerbong paling belakang, gerbong tengah, gerbong depan. Ini kalau nggak ada campelan, ini nggak akan bisa membawa, disebut nggak akan bisa membawa. Masinis nggak akan bisa membawa keretanya karena tidak adanya campelan. Maka kita sebagai ikhwan thariqah qadiriyah, para masyayikh, para pesantren Surya Daya Tasikmalaya patut bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah punya cantelan. Cantelan kita ke Abah. Mudah-mudahan Abah mengakui kita gitu. Mudah-mudahan Abah, pengersa Abah, pengersa Abah sepuh, pengersa Abah anak mengakui kita sebagai muridnya. Amin. Kalau kita sudah diaku sama Abah sebagai murid Abah anak, diaku sebagai murid Abah sepuh, saya yakin ke atasnya kita akan diaku oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai muridnya. Amin ya Rabbal. Nah, karena malam ini terkait dengan satu, ini ada dua acara ini. Satu, milad pondok yang ke-120. Yang kedua, haul al-Ahmad. Nah, yang pertama haul milad pondok yang 120. Ini luar biasa. Pondok, kalau pondok itu sudah melewati masa generasi hampir 100 tahun, sudah masuk masa 100 tahun, ini pondok sudah eksis. Ini pondok luar biasa. Dan bahkan melahirkan orang-orang luar biasa dan orang-orang hebat. Makanya kita bersyukur. Ya, sekalipun kita bukan orang hebat, tapi kita nyantel sama orang hebat kan jadi hebat jadinya. Minimal kalau kita dekat dengan tukang minyak wangi, maka kita mah ikut jadi wangi. Beda kalau misalkan kita dekatnya sama tukang koprok. Ya kita main koprok dulu ya. Atau main koprok gitu ya, udah dekatnya dengan itu. Atau dekatnya sama tukang latte, ya sudah nggak boleh dulu ya. Dan tergantung siapa orang yang kita dekati. Nah, kita dekat dengan apa? Melalui jalur thariqahnya ini, maka kita mudah-mudahan diambil sebagai murid pengersa Abah. Nah, kemudian kalau pondok itu sudah melebihi 120, Masya Allah, ini kan luar biasa ini. Pondok saya di Jawa Timur baru 100 tahun kemarin. Pondok Gontor pun juga baru 100 tahun. Cuma yang lebih banyak lagi adalah pondok pesantren Lirboyo itu hampir 400 tahun. Berarti kita melalui berapa generasi. Nah, Abah Anom ini sudah melalui 2-3 generasi. Pertama generasi Abah Sepuh, yang kedua generasi Abah Anom, kemudian yang sekarang ini generasinya adalah generasi dipegang oleh Ajengan Firdaus. Benar ya? Ajengan Firdaus.
Nah, dipegang oleh beliau ini kan generasi ketiga. Maka karena generasi ketiga ini, maka insya Allah depannya akan menjadi keemasan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu luar biasa. Makanya kita berdoa. Ya, kita jauh, memang kita nggak berangkat ke sana. Tapi sekalipun kita nggak berangkat ke sana, tapi kita memenuhi apa? Memenuhi yayasan Sabah Bakti milik Abah Ano, dan ini tanda kita bakti. Sekalipun kita nggak datang ke sana dalam acara, tapi ini menggambarkan kita menjadi murid-murid yang memberikan semangat kepada leluhur-leluhur kita. Sehingga ketika kita memberikan semangat dengan amaliyahnya kita pakai, zikirannya kita pakai, maka dari sinilah Abah Anom senang dengan kita. Amin ya rabbal. Nah, kenapa? Karena Abah Anom itu sudah mempunyai tadi 3 nih. Apa? Yang pertama, apabila seorang anak Adam meninggal, Allah Rasul menyampaikan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka in qata'a amaluhu, maka terputus amaliyah dia. Amal di mana? Amal duniawi. Amal duniawi pun juga amal yang terkait dengan ibadah sudah terputus tuh. Orang kalau sudah meninggal sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah beda alam. Nah, sekarang kita berada di alam dunia, maka setelah alam dunia ini kita lewati, masuk alam kubur. Makanya umur Abah Anom itu 96 kalau tidak salah ya. 96. Sedangkan Abah Sepuh umurnya berapa? 120 tahun. Umur Abah Sepuh, Masya Allah, ini kan luar biasa. Umur dunia sekalipun banyak 120 tahun, menurut kita itu banyak, tapi akan lebih lama kita umur di alam kubur. Itu lebih lama. Kenapa? Karena orang yang ada di alam kubur cuma nungguin atu. Apa yang ditunggu? Kiamat. Itu doang yang ditunggu oleh mereka. Ini kiamat kapan ya? Tapi kalau orang yang beriman, orang yang beramal soleh, maka ketika dia masuk ke alam kubur, maka ketika dibangkitkan, ayyauman hada aw ba'da yaum, mereka akan mengatakan, ini satu hari apa setengah hari ya? Padahal saya masuk ke alam kubur baru sebentar. Padahal dia udah 500 tahun yang lalu, padahal ribuan tahun yang lalu. Tapi mereka nggak kerasa ketika dibangkitkan. Kenapa? Karena mereka ketika diwafatkan itu di waktu sore, dibangkitkan di waktu pagi, gitu. Persis ini terjadi kepada Ashabul Kahfi, yang mereka itu masuk ke dalam gua di waktu malam, kemudian di waktu sore, kemudian dibangkitkan dibangunkan di waktu pagi. Seakan-akan mereka mengatakan, ayyauman hadza aw ba'da yaum, apakah satu hari atau setengah hari ya kita tadi tidur? Ngobrol sama mereka. Padahal mereka itu ditidurkan berapa oleh Allah? Berapa tahun di gua itu? 309 tahun. Coba bayangkan. Berarti 3 abad 9 tahun. Kan 3 abad itu luar biasa.